Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di Fisika Semapa dengan soal dan solusi ujian sekolah part 3. Kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan benda tegak. Ada elastisitas, fluida statis, dan fluida dinamis. Sebuah benda bermasa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali tersebut dengan G percepatan gravitasi 9,8? Oke, kita analisis gaya yang ada di sini. Setiap massa, benda punya massa, dia punya berat ke bawah W, yaitu M kali G. Massanya 3, G-nya 9,8, berarti 29,4 Newton. Nah, sekarang karena ini benda stabil, seimbang, berarti gaya ke bawah akan sama dengan gaya yang ke atas. Nah, yang ke atas ada apa saja? Karena di sini ada tegangan tali T1 dan T2. Ini nanti tegangan talinya akan sama karena lihat ternyata sudutnya sama. Berarti kalau dari ini katakanlah T1, ini katakanlah T2, berarti di sini ada T1 sin 30. Ini karena di depan sudut pakainya sin ya, ini 30. Untuk yang T2-nya di sini juga kalikan dengan sin 30. Nah, karena di depannya juga. Ternyata yang ke atas ada T1 sin 30 dan T2 sin 30. Karena ini seimbang, berarti kita pakai hukum Newton yang pertama, diam berarti lembab, sigma F sama dengan 0. Artinya, gaya yang ke atas akan sama dengan gaya yang ke bawah. Berarti W sama dengan T1 sin 30 plus T2 sin 30. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan karena ini sudutnya sama, berarti nanti T-nya juga sama, baik T1 maupun T2. Maka kita bisa menuliskan W sama dengan T sin 30, karena ini ada 2 kali ya, berarti ini 2. Nah, W kita masukkan angkanya 29,4 sama dengan 2T sin 30. Nilainya adalah setengah, bisa dicoret, berarti T sama dengan yaitu 29,4 Newton. Nah, hasilnya adalah A. Kita lanjut yang nomor 10. 3 buah pegas dirangkai seperti gambar berikut ini. Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 yaitu 3 Newton per meter, kita tulis dulu ini K1-nya, ini K2-nya yaitu punya nilai sama yaitu 3 Newton per meter. Sedangkan K3-nya ini K yang ketiga yaitu 6 Newton per meter. Maka konstanta susunan pegas sebesar. Oke, kita akan membuat 3 pegas ini akan menjadi cuma 1. Jadi yang K1 dengan K2 ini paralel, kita jadikan 1. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah K paralel, hasil dari 1 sama 2. Yang sini tetap K3. Karena ini paralel, berarti K paralelnya adalah penjumlahan dari K1 plus K2. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6 Newton per meter. Newton per meter, ya. Sedangkan yang K3 tetap yaitu 6 Newton per meter. Nah, dari sini ini seri antara Kp dengan K3 ini berubah menjadi yang ini. Kita jadikan menjadi 1. Ini hasil dari seri antara K paralel dengan K3. Kalau seri kita pakai seper ya, untuk mencari konstanta penggantinya. K seri sama dengan 1 per Kp
plus 1 per K3 sama dengan 1 per 6 plus 1 per 6. 1 tambah 1 ada 2 per 6. Berarti K serinya kita balik saja, yaitu 6 per 2 sama dengan 3. Nah, kita lihat ternyata jawabannya juga D. Lanjut lagi dengan soal nomor 11. Ini adalah fluida statis, sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya adalah 200 Newton. Ini W-nya. Dan ketika ditimbang di dalam air beratnya menjadi 100 Newton. Ini W di air. Ini yang 200 tadi di udara ya. Berapakah massa jenis benda itu jika massa jenis air segini? Oke, karena kita ketahui berat di udara 200, berat di dalam air adalah 100. Artinya ada gaya angkat air. Jadi gini, ketika di udara bendanya ini 200 Newton. Setelah di dalam air ternyata cuma 100 Newton. Kenapa? Karena dia juga beratnya jadi 100 karena dia diangkat oleh air. Nah, itu gaya angkat air. Berapa gaya angkat air berarti? Gaya angkat air berarti di udara dikurangi yang di air. Nah, kita tulis dulu gaya angkat air yaitu W ketika di udara dikurangi W ketika di dalam air fluida. 200 dikurangi 100 sama dengan 100 Newton. Nah, kita tahu F air, F angkat. Nah, gaya angkat itu adalah rumusnya rho G V. Nah, ini apa? VV adalah volume benda yang berada di dalam air. Berarti ini rho-nya rho fluida atau rho air. Rho fluida kayak gitu ya. Nah, satu lagi rho fluida kali G. Nah, volume dari rumus massa jenis. Nah, saya tulis di sini rumus massa jenis. Rho itu kan M per V, ini volume. Maka volume sama dengan M per rho. Nah, M-nya siapa? M-nya benda dan rho-nya rho benda. Nah, kayak gitu. Oke, kita masukkan massa jenisnya fluida alias air yaitu 1000. Di sini diketahui. Kita masukkan angkanya. Percepatan gravitasi kita pakai 10. Kalau tidak diketahui itu kita pakai 10. Massa bendanya. Nah, sekarang massa benda kita pakai yang mana? Oke, ketika kita yaitu di udara. Nah, ketika di udara, W di udara itu adalah, saya tulis di sini. W di udara itu adalah 200 Newton. W itu adalah M kali G sama dengan 200. Berarti M sama dengan 200 per GG-nya kita pakai 10, berarti massanya adalah 20. Oke, ini massa benda ya. Kita masukkan ke sini, yaitu 20 per rho bendanya yang kita cari ini. Berarti rho benda. Nah, F angkatnya ini 100. Kita masukkan. Nah, bisa dicoret. Berarti rho benda sama dengan 2. Nolnya ada 3. Nah, kilogram per meter cube. Nah, ini massa jenis benda. Berarti jawabannya adalah A. Gitu. Kita lanjut lagi. Pembahasan yang nomor 12, fluida dinamis. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di samping. Jika luas penampang A1 10 cm persegi, A2-nya 4 cm persegi, laju zat cair di V2 adalah 4. Di sini ada diketahui, ini juga diketahui. Maka besar V1 adalah ini berapa? Nah, karena ini air lewat sini dan ke sana, ini berlaku asas kontinuitas. Kontinuitas. Yaitu bahwa debit air di posisi 1 sama dengan debit air di posisi 2. Debit itu adalah luas kali dengan kecepatan. Nah, ini untuk
Yang posisi 2 ini posisi pertama. Karena sudah ada nilainya, kita langsung masukkan angkanya. 10 dikalikan V1-nya belum ada. Yang A2-nya 4, V2-nya adalah juga 4. Maka V1 sama dengan 4 kali 4, 16 per 10. Hasilnya 1,6 meter per sekon. Ini adalah kecepatan V1. Kita dapatkan hasilnya juga D. Nah, mudah ya. Untuk soal yang berikutnya silahkan lihat di part yang keempat. Terima kasih.